Kita akan berbicara tentang model komunikasi efektif. Model ini saya ambil dari pendekatan di ilmu neurolinguistic programming. Sebenarnya tidak hanya dalam konteks komunikasi, tapi konteks yang lebih luas, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita jadikan tujuan. Dalam hal ini, dalam konteks komunikasi, hal-hal apa yang perlu kita lakukan sehingga komunikasi kita memang efektif, tepat sasaran, gitu ya di sana. Yang pertama, saat kita berkomunikasi, sebelum kita berkomunikasi, kita perlu menentukan outcome-nya kita. Goal-nya kita apa sih? Apa yang ingin kita capai dalam komunikasi ketika kita ketemu dengan orang, entah itu digital lah, entah itu kemudian langsung. Karena begitu banyak orang yang dia itu nggak setting outcome, nggak setting goal, yang penting ngomong. Apa sih efeknya? Dia nggak clear. Yang nanti efeknya juga ke kata-katanya juga nggak akan jelas gitu teman-teman semuanya. Maka kunci pertama justru adalah ketika orang pengen sesuatu dalam hal komunikasi, di dalam pikirannya orang itu, di dalam pikirannya kita sendiri itu, kita perlu tahu goal kita apa sih. Misalnya nih, kalau kita mau ketemu tim gitu ya, kita goalnya mau apa sih di dalam pikiran kita? Kita perlu tentuin dulu dong, oh goalku pengen membuat dia besok untuk datang lebih tepat waktu. Karena dia kalau ketemu klien sering terlambat gitu. Nah, goalnya kan jelas kan? Tapi kalau goalnya nggak jelas, akhirnya orang yang penting aku mau marah sama dia. Ya, kalau goalnya seperti itu, akhirnya yang muncul dalam komunikasinya just marah-marah gitu akhirnya di sana teman-teman. Jadi, kunci pertama, model komunikasi efektif adalah satu, tentukan outcome Anda apa. Tujuanmu tuh apa? Sebelum ngomong tuh tujuanmu apa? Oh, tujuanku pengen menggerakkan dia. Tujuanku supaya dia lebih terbuka. Tujuanku adalah supaya kita lebih akrab. Tentuin dulu tujuannya. Karena tujuan inilah yang akan menggerakkan energi kita di dalam diri kita. Orang yang komunikasi itu nggak punya tujuan, itu bagaikan orang yang naik kendaraan umum dan dia nggak punya tujuan. Mutar-muter nggak jelas kemana-mana. Karena itu tujuan, kunci nomor satu. Yang kedua adalah setelah kita punya tujuan, kita perlu tahu dong kesananya gimana. Itu namanya action. Setelah kita tentuin goal kita, outcome kita, tujuan kita, action dong. Oke, aku pengen menggerakkan timku, aku pengen membuat dia untuk kalau ketemu klien tuh datangnya tepat waktu. Actionnya apa? Oh, aku akan ngomong sama dia. Ngomongnya gimana? Oke, di action kan. Ketemu sama dia, ngomong, besok ini klien kan klien besar, kamu juga dapat bonus dari klien ini, besok datangnya lebih tepat waktu dong, jangan sampai biarkan si klien ini menunggu lama sehingga dia jadi ilfil. Nah, itu kita action kan. Nah, pertanyaannya adalah setelah langkah 2 action, apakah semua action kita pasti mencapai outcome kita, membuahkan hasil? Ternyata enggak selalu. Nah, kalau membuahkan hasil, kita poin nomor 3 adalah feedback. Feedbacknya apa? Kalau feedbacknya membuahkan hasil sesuai apa yang kita harapkan, si tim kita kemudian datang lebih tepat waktu ketemu klien, berarti feedback yang kita dapatkan oke, sudah sesuai. Ingat bahwa komunikasi efektif itu tergantung dari feedback yang kita dapatkan dari mitra bicara kita. Tapi kalau tidak sesuai, wah ternyata sudah tak bilangin kayak gitu, dia ternyata besoknya masih telat-telat. Nah, kita perlu melihat feedback ini teman-teman. Kita dapat feedback nih, apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak sesuai yang kita inginkan. Kalau sesuai, berarti sudah dapat yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai, berarti kita perlu lakuin apa? Kita perlu melakukan namanya fleksibel. Apa itu? Yaitu merubah strategi. Jangan cuma ngandalin konsistensi. Maksudnya gimana sih Mas Hendri? Maksudnya gini loh teman-teman. Orang ngelakuin action yang sama terus-menerus, konsisten, tapi tidak melihat feedbacknya itu oke enggak. Kalau enggak oke, dia berarti perlu dirubah gimana pendekatannya. Enggak, kadang-kadang orang enggak ngelakuin. Yang penting dia ngelakuin pendekatan yang sama berulang kali. Ya hasilnya akan sama aja, sami mawon. Einstein mengatakan bahwa orang yang mengharapkan hasil berbeda, melakukan sebuah action yang sama, itu adalah orang gila, kira-kira gitu. Kenapa? Karena orang pengen hasilnya beda tapi ngelakuinnya sama terus. Nah, disinilah di langkah keempat, prinsip keempat, kita perlu fleksibel teman-teman semuanya. Jadi kalau tidak sesuai yang kita harapkan, rubah pendekatan sampai apa? Sampai komunikasi kita mencapai outcome atau goal kita. Jadi saya recap,
bahwa yang pertama dalam model komunikasi efektif, tentuin outcome, kita mau kemana, action, lakuin apa cara yang kita bisa lakuin untuk berkomunikasi yang efektif menuju keinginan kita. Yang ketiga, lihat feedbacknya. Setelah kita action, apakah feedbacknya sesuai keinginan kita atau tidak. Jika sudah sesuai, oke, bagus banget, berarti komunikasi kita sudah sesuai tujuan kita. Kalau tidak sesuai, fleksibel, gunakan cara lain untuk melakukan approach, pendekatan kepada mitra bicara kita. So, teman-teman semuanya, setelah kita tadi memahami prinsip dari komunikasi efektif sebagai seorang leader, kita juga akan masuk ke pembahasan yang jauh lebih dalam dan menyenangkan, yaitu sebenarnya gimana sih Mas langkah-langkahnya, praktikalnya kita sebagai seorang leader itu bisa berkomunikasi yang efektif dengan tim kita, dengan mitra kita, dengan klien kita gitu ya, sehingga mencapai sasaran kita. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa skill yang fundamental, yang sangat esensial, yang diperlukan oleh seorang komunikator dalam komunikasi yang efektif sebagai seorang leader.